Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Bapak, ada kebakaran. Di mana nih? Di sana. Ya. Ada segerombolan orang berkuda yang menabrak abis sebuah perkampungan. Perampokan, Bapak. Perampok? Ya, kita ke sana. Apa yang kau lakukan terhadap perempuan muda itu di sana? Bukan urusanmu. Ayo minggir kau perempuan hamil dan kakek tua. Pantang bagiku untuk menerjang orang hamil yang akan membawa sial saja. Kaukah yang telah membakar rumah di sana itu? Iya, kenapa? Agaknya kau telah merampok harta benda mereka. Dan kau bahkan menculik seorang gadis, benar? Iya, kenapa? Aku tidak senang dengan perbuatan biadab semacam itu. Kalian harus mendapatkan hukuman. Kau dengar jawaban teman-temanku. Mereka tertawa berderai. Mereka merasakan ada yang lucu pada kata-katamu. Meski kau berpakaian prajurit, aku tidak peduli. Prajurit mestinya memberikan perlindungan kepada rakyat. Tapi yang kalian lakukan benar-benar telah mencemarkan nama keprajuritan kalian. Menodai pakaian kalian sendiri. Jawab, kau berasal dari mana? Kurang ajar. Caramu bertanya seolah aku ini lebih rendah di bawahmu. Aku lihat derajatmu memang rendah dariku. Jawab, kalian berasal dari mana? Kami dari Kediri. Kau mau apa? Prajurit Kediri? Ya. Namun perbuatannya benar-benar tidak terpuji. Sebelum aku bertindak kasar kepadamu, lepaskan gadis yang kau bawa itu. Hei, orang hamil tidak tahu diri. Ternyata kau memiliki kecantikan pula. Andai kata kau telah selesaikan tugasmu melahirkan bayi, beberapa saat kemudian kau tentu menjadi seorang perempuan yang matang dan menggairahkan. Aku tidak akan bosan-bosannya kau temani. Kurang ajar. Hiya! Ajar! Jangan kau injak aku. Cabut pedang kalian semuanya. Ayo cabut! Sambil pimpinan prajurit itu melompat dengan kasar, dia tidak menduga seleret sinar yang aneh akan melesat dari tangan kanan perempuan hamil itu dan menghajar kudanya hingga terjengkang. Sambil tidak melihat bagaimana perempuan hamil itu bergerak dengan sangat cepatnya dan bahkan telah menyambar gadis yang dipondongnya. Yang dirasakan oleh Sambil kemudian adalah justru kaki kuda yang menginjak dadanya, bahkan wajahnya. Perempuan tidak tahu diri. Keluarkan saja semua sumpah serapah dan umpatan-umpatan kotor yang kau miliki. Dan itu akan membuatku semakin mantap untuk memusnahkan kalian. Para prajurit, tapi telah menodai keprajuritan kalian sendiri. Jangan sombong kau perempuan hamil.
Jangan kau merasa dirimu besar karena berhasil menjatuhkan aku dari kuda. Kau yang justru akan bernasib malang di tanganku. Hei, anak-anak, kepung 2 orang yang tidak tahu diri itu. Jangan biarkan mereka lolos. Aku mengenal mereka, Nyai. Bapak mengenal mereka? Iya. Siapa orang-orang ini? 2 orang itu orang Tumapel. Mereka bukan orang Kediri. Orang Tumapel? Iya. Mereka mengaku orang Kediri? Iya. Ada yang tidak beres yang mereka lakukan, Nyai. Kisanak prajurit, benarkah yang dikatakan oleh Bapak Brahmana ini? Bahwa kalian sebenarnya bukan prajurit dari Kediri, tapi prajurit Tumapel? Hah? Kami prajurit dari Kediri. Dan kau merampok? Mengapa prajurit Kediri melakukan tindakan itu? Kediri dan Tumapel sedang berada di ambang peperangan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Dan peperangan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, kami sedang mengumpulkan dana itu. Para kawula Tumapel memikul tanggung jawab yang sama besarnya untuk peperangan ini. Mereka harus sukarela menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk peperangan. Kediri harus menang. Dan bagaimana dengan gadis yang kau culik ini? Hah? Oh, masih dibutuhkan beberapa gadis lagi. Untuk apa? Para prajurit yang maju ke medan perang untuk berjuang dan bertaruh nyawa membutuhkan semangat. Semangat. Gila. Aku tidak percaya kau adalah orang-orang Kediri. Aku tidak percaya prajurit-prajurit Kediri terdiri dari sekumpulan binatang seperti itu. Ayo, bukalah kedok kalian yang sebenarnya sebelum aku bertindak kasar kepadamu. Oh, perempuan hamil yang tidak tahu diri. Kurang ajar kau. Sebenarnya aku pantang berbuat kasar kepada perempuan hamil. Tetapi kata-katamu membuat telingaku gatal. Keparat. Jangan hanya omong. Kurang ajar. Kaulah yang berbuat kurang ajar dan tidak beradab. Ayo, katakan, siapa kau sebenarnya? Aku tidak percaya kau adalah para prajurit Kediri. Tempat ini tidak seberapa jauh dari Kediri. Tidak mungkin orang-orang Kediri melakukan perbuatan tercela seperti ini. Hei, mengapa kalian diam saja? Bunuh perempuan ini! Majulah kalian semuanya. Dan pedang rampasan ini akan kubenamkan ke dalam leher pemimpin kalian sendiri. Sambil pimpinan kelompok kecil prajurit yang melakukan perampokan dan penculikan gadis itu seperti merasa dewa kematian akan segera menjemputnya. Pinaka Swasti Ratu benar-benar menekan ujung pedang ke lehernya, menyebabkan darah menetes dari luka itu. Jangan! Kau akan mati di tanganku. Dan kalian semuanya juga akan mati di tanganku. Mengapa? Karena kalian telah bertemu dengan aku, orang yang paling tidak senang terhadap perilaku tidak menghormati perempuan. Aku paling benci dengan lelaki biadab yang kegemarannya adalah memperkosa. Ayo, majulah kalian semuanya. Dan terbantailah kalian di tempat ini. Jangan. Jangan ada yang mendekat. Katakan, siapa kau? Sambir. Namaku Sambir. Dari Kediri? Bukan. Kami dari Tumapel. Dari Tumapel? Iya. Prajurit Tumapel berpura-pura menjadi prajurit Kediri. Dan kau melakukan perampokan dan pemerkosaan. Kami mendapat perintah dari tuanku, aku Ken Arok. Untuk merampok dan memperkosa? Iya. Aku gila kalau memerintahkan perintah semacam itu. Apa pamrih perintah itu? Kami diperintahkan untuk merusak nama prajurit Kediri agar rakyat menaruh simpati terhadap Tumapel. Benar-benar perbuatan tidak beradab. Jangan salahkan aku jika aku bisa mengimbangi perbuatan semacam ini dengan lebih keras lagi. Nah, agar kalian tidak menjadi perusak wanita,
Kalian tidak boleh memiliki benda itu lagi. Hiam! Malang nasib para prajurit Tumapel yang menyamar sebagai prajurit Kediri itu, karena mereka harus berurusan dengan Pinaka Swasti Ratu. Perempuan hamil tua itu menggerakkan pedangnya, dan tiba-tiba sambil menjerit kesakitan, sambil mendekap selangkangannya yang berdarah. Pinaka Swasti Ratu kemudian menyusul menggerakkan tangannya. Seberkas sinar melesat dari telapak tangannya, dan akibatnya tidak berbeda bagi beberapa orang prajurit yang lain. Mereka mendekap selangkangannya yang berdarah sambil menjerit kesakitan. Diam! Pergi kalian dari tempat ini. Laporkan apa yang telah aku lakukan kepada aku, Ken Arok. Katakan, aku, Pinaka Swasti Ratu, yang telah mengajar prajuritnya untuk mengenal perbuatan beradab. Ayo cepat kalian pergi, atau aku akan mengubah keputusanku untuk membunuh kalian. Para prajurit yang bernasib sial itu terpaksa harus naik ke atas kudanya. Dan ketika kuda itu membawa mereka lari meninggalkan tempat itu, mereka harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Karena gerakan kuda yang berlari membuat selangkangan mereka yang terbabat itu menjadi semakin sakit. Namun Pinaka tidak peduli. Dipandanginya kuda-kuda yang berlari menjauh itu sampai lenyap di balik rimbunnya pepohonan. Tindakan Nyai kejam sekali. Tidak, Bapak. Apa yang kulakukan mungkin kejam. Namun di balik itu, aku telah menyelamatkan beberapa orang gadis lagi dari perbuatan mereka. Mereka tidak memperkosa lagi, karena mereka sekarang tidak bisa lagi melakukannya. Iya, mungkin benar kata Nyai. Namun Bapak merasa sangat prihatin. Mengapa dunia ini harus dipenuhi oleh perbuatan semacam itu? Siapa namamu? Sumara. Sumara. Jangan takut lagi, Sumara. Aku telah menolongmu. Kau tidak perlu lagi ketakutan. Ada yang terbunuh di sana? Ada 2 orang, Tuan Putri. Jangan panggil aku Tuan Putri. Aku bukan orang dari keraton. 2 orang yang terbunuh itu apamu? Tetangga. Baiklah, kau kembalilah. Namun sebaiknya, meski namamu Sumara, yang artinya adalah pasrah, sejak sekarang kau jangan gampang pasrah lagi. Carilah orang yang mempunyai ilmu kanuragan. Belajarlah bagaimana cara berkelahi, sehingga kau bisa melakukan apa yang baru saja aku lakukan terhadap lelaki yang berani berbuat kurang ajar kepada wanita. Pulanglah, rumahmu tidak terlampau jauh. Terima kasih. Sepeninggal gadis yang bernama Sumarah yang telah ditolongnya, Brahmana Loh Gawe nampak termenung. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Apa yang sedang Bapak renungkan? Ken Arok ini. Kenapa? Telah lama aku tinggalkan daerah Tumapel dan sekitarnya. Dan untuk beberapa saat lamanya kita berada di Candi Swambara Budura ini. Sehingga tidak tahu perkembangan yang terjadi. Dan Ken Arok sekarang telah menjadi aku. Kenapa, Bapak? Itulah yang luar biasa. Ken Arok tentu telah berbuat sesuatu hingga ia mendapatkan jabatan aku itu. Entah apa yang dilakukannya terhadap aku, Tunggu Ametung. Aku cemas. Aku, Tunggu Ametung, telah dibunuhnya. Ken Arok. Aku ingat peristiwa itu, Bapak. Oh, bagaimana, Nyai? Di halaman istana Kediri sedang geger karena seorang senopati yang ternyata pimpinan mata-mata Ganter hampir saja membunuh Baginda Kertajaya. Pada saat itu Ken Arok muncul. Ia mengaum seperti seekor singa. Aku melihat sepak terjangnya yang luar biasa.
Kameswara adikku bersahabat dengannya. Tatapan mata Ken Arok itu tidak wajar, seperti menyala. Ia memang pemuda yang aneh, Nyai. Pemuda yang membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Ada 2 orang yang memiliki pertanda semacam itu. Mereka adalah Ken Arok dan yang kedua adalah seorang perempuan gadis dari sebuah desa bernama Panawijen. Bernama Ken Dedes. Ken Dedes itu diperistri oleh Aku Tunggal Ametung dari Tumapel. Entah bagaimana sekarang nasib Ken Dedes. Saat mana Ken Arok telah menjadi aku di sana. Apa makna dari pertanda kasih dewa-dewa itu, Bapak? Ken Arok terlihat dari matanya. Jika ia marah, matanya menyala. Wibawanya sangat besar. Menurut yang Bapak ketahui adalah orang semacam itu adalah calon raja yang besar. Calon raja? Benar. Dan pada perempuan bernama Ken Dedes itu? Ken Dedes juga membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Betisnya ada kalanya bersinar, manakala hatinya tidak sedang seimbang. Sedih yang terlampau sedih, gembira yang terlampau gembira. Pada saat itu, pertanda itu muncul. Sebagaimana dengan Ken Arok, Ken Dedes juga akan menjadi orang yang besar di kemudian hari. Ken Dedes akan menjadi ibu atau induk raja-raja besar di kemudian hari yang menguasai tanah Jawa ini. Jika demikian, apa yang dilakukannya dengan mengambil alih Pakuan Tumapel adalah sebuah loncatan untuk loncatan berikutnya. Benar, Nyai. Aku berpikir demikian. Betapa malang nasib Aku Tunggal Ametung. Mari, kita lanjutkan perjalanan. Kita masuki kota Raja Kediri. Aku ingin melihat bagaimana perkembangan yang terjadi. Namun kita hanya sekedar lewat. Aku ingin segera sampai di Paralingga. Dibayang-bayangi oleh berbagai pertanyaan atas Ken Arok dengan segala ulahnya, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe melanjutkan perjalanan. Dan ketika senja kemudian tiba, kedua orang itu sudah sampai di batas kota Raja Kediri. Banyak sekali aku melihat prajurit yang hilir mudik di kota Raja, Bapak Brahmana. Benar, Nyai. Hal ini menunjukkan bahwa antara Kediri dan Ganter telah berada di ujung perang habis-habisan. Dan sekarang, Tumapel di bawah Ken Arok telah melibatkan diri pula. Kasihan rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Peperangan. Betapa ngeri jika aku membayangkannya. Sekelompok orang bersenjata, mulai dari pedang panjang, keris, tombak, trisula, anak panah beracun, panas-panas sandera yang di ujungnya berapi. Sekelompok orang yang jumlahnya segelar sepapan saling menyerang menaburkan tari kematian yang diiringi gamelan jerit kesakitan bagi yang terluka. Teriakan buas dan kemarahan yang tiada terkira. Wah, mengerikan sekali. Dan di belakang semua itu, mungkin ada anak yang meratap menangisi kematian ayahnya. Ada istri yang meratap menangisi kematian suaminya. Ada ayah dan ibu yang meratap menangisi kematian anaknya. Bapak, mungkinkah mencegah peperangan itu? Tidakkah lebih mulia mengenyahkan peperangan itu? Benar, Nyai. Peperangan memang mengerikan. Kedamaian terasa sedemikian mahalnya. Mudah sekali membayangkan bagaimana itu kedamaian. Bagaimana cara mendapatkannya, seolah semudah menggayung air. Tetapi yang kita lihat dan rasakan sangat bertolak belakang. Di dalam diri manusia sendiri tumbuh dengan suburnya berbagai macam nafsu. Dan nafsu pula ladang yang subur untuk musuh perdamaian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Nyai. Kita hanya bisa berprihatin melihat perkembangan yang akan terjadi. Mari, Bapak.
Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe tidak mendapatkan kesulitan manakala memasuki kota Raja Kediri. Pinaka yang dalam keadaan hamil dan Loh Gawe dalam pakaian Brahmana menyebabkan para prajurit yang menjaga pintu utama tidak berminat memeriksa mereka. Semakin jauh Pinaka dan Loh Gawe menelusuri jalan-jalan di dalam kota raja, semakin terlihat kesibukan persiapan peperangan. Obor dinyalakan di mana-mana, dan beberapa ekor kuda nampak berderap hilir mudik di dalam kota. Akan kemanakah kita, Bapak? Aku mempunyai kenalan, Nyai. Mungkin ia bisa memberikan tumpangan kepada kita untuk menginap. Siapakah orang itu? Namanya Senopati Praba. Ayo, rumahnya sudah dekat. Tanpa mengalami kesulitan, Brahmana Loh Gawe membawa Pinaka Swasti Ratu ke rumah Senopati Praba. Prajurit penjaga regol yang kebetulan pernah mengetahui Brahmana Loh Gawe adalah kenalan Senopati Praba mempersilahkan kedua tamunya di pendopo. Dan beberapa saat kemudian, Senopati Praba keluar dari ruang induk. Dan dengan tergopoh-gopoh serta penuh rasa hormat, dia menyongsong kehadiran kedua tamunya. Aku tidak mengira hari ini akan mendapat kunjungan Bapak Loh Gawe. Hormatku katur Bapak. Aku terima, anak mas. Ini kenalkan lebih dulu. Aku sedang mengawal momonganku. Namanya Nyai Pinaka Swasti Ratu. Oh, selamat datang Nyai. Namaku Praba. Terima kasih Tuan Praba. Anak mas, jika anak mas tidak keberatan, malam ini anak mas berkenan memberikan tumpangan untuk menginap kepada kami berdua, terutama kepada Nyai Pinaka Swasti Ratu yang sedang hamil. Tentu Bapak Loh Gawe. Seorang pelayanku akan menyiapkan kamarnya. Tetapi kalau boleh aku mengetahui, siapakah Diajeng Pinaka ini, Bapak? Bagaimana Nyai? Sebaiknya Nyai sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Maaf Tuan, saya merasa keberatan untuk menjawabnya. Baiklah, tidak apa-apa. Mari, kita ke ruang dalam. Monggo Nyai, silakan Bapak Brahmana Loh Gawe. Bagaimana keadaan Kediri, anak mas? Ya, begitulah Bapak Brahmana. Dalam perjalanan memasuki kota raja, Bapak tentu telah melihat kesibukan yang luar biasa di Kediri. Di mana-mana prajurit berkeliaran. Memang, Kediri pada saat ini sedang mempersiapkan diri dalam peperangan habis-habisan. Bagaimana kira-kira akhir dari peperangan itu sendiri, anak mas Senopati Praba? Sulit menebaknya, Bapak. Nampaknya Kediri memang berada di dalam kesulitan. Maksud anak mas? Banyak hal yang tidak menguntungkan yang terjadi di Kediri. Beberapa prajurit Kediri tidak bisa diandalkan kesetiaannya terhadap negara. Seringkali terjadi pasukan Kediri, baik perorangan atau kelompok, meninggalkan kesatuannya untuk bergabung dengan Gantar atau Tumapel. Belum lagi perbuatan para prajurit Kediri yang tidak terpuji. Maksudnya? Banyak di antara para prajurit yang berbuat tidak patut dan justru merusak kepentingan prajurit yang mestinya memerlukan dukungan dari Kawula. Mereka melakukan perampokan dan bahkan pemerkosaan. Perampokan dan pemerkosaan? Perampokan, pemerkosaan dan penganiayaan. Hal itulah yang tidak disadari telah memecah belah Kediri. Rakyatnya justru membenci rajanya. Bahkan tumbuh harapan Tumapel dan Gantar akan memberikan harapan yang lebih cerah di masa yang akan datang. Itulah Bapak. Belum lagi Kediri diguncang oleh munculnya penunggang kuda putih yang disebut-sebut perampok budiman, yang semakin menjauhkan kepercayaan orang-orang Kediri terhadap para prajurit. Perampok berkuda putih? Benar, Bapak. Anak mas Senopati tidak tahu siapakah perampok berkuda putih itu? Ada cerita yang simpang siur mengenai perampok berkuda putih itu, Bapak. Ada yang mengatakan perampok berkuda putih itu adalah Ken Arok.
Aku Tumapel yang memang dengan sengaja mengacaukan Kediri. Bukan main. Makan malam sudah disiapkan, Tuan. Oh, makan malam sudah disiapkan, Bapak. Silakan Bapak Brahmana dan Ki Ajeng Pinaka untuk menikmatinya lebih dahulu. Saya minta maaf, tidak bisa menemani karena ada tugas yang harus saya kerjakan dari Senopati Yuda Paksa. Tunggu anak mas. Siapa? Tumenggung Yuda Paksa, Bapak. Tumenggung Yuda Paksa. Bukankah Tumenggung Yuda Paksa telah tidak memangku lagi jabatannya dan bahkan telah meloloskan diri dari Kediri? Benar, Bapak. Nampaknya Bapak Lohgawe tidak mengetahui perkembangan yang terjadi. Bermula peperangan yang terjadi antara Kediri melawan Ganter pada beberapa bulan yang lalu, bersamaan dengan datangnya bulan purnama yang mengalami gerhana. Pada saat itu, Kediri mengalami kekalahan yang tragis dari Ganter, meskipun Kediri telah mengirim pasukan yang sangat besar ke medan peperangan. Gerhana yang terjadi seperti menyulap peperangan ketika malam menjadi gelap gulita. Sekelompok orang yang semula berada dalam pasukan cadangan berbalik menyerang pasukan Kediri. Kediri mengalami kekalahan karena gerhana? Benar, Bapak. Boleh dikatakan demikian. Tumenggung Yuda Paksa diminta memimpin kembali pasukan Kediri. Tidak terlalu lama aku meninggalkan Kediri. Namun ternyata dalam saat yang singkat itu telah terjadi hal-hal yang luar biasa. Silakan Bapak Lohgawe. Silakan Ki Ajeng Pinaka. Makan malam sudah disiapkan. Maaf, saya tidak bisa menemani karena saya harus melaksanakan tugas. Silakan anak mas. Senopati Praba kemudian meninggalkan Brahmana Lohgawe dan Pinaka Swasti Ratu. Seorang pesuruh mengantar dua orang tamu itu untuk makan malam bersama. Baik Pinaka ataupun Lohgawe tidak berbincang apapun ketika makan malam. Namun di dalam hati masing-masing berkecamuk tanda tanya. Ketika makan malam usai, Brahmana Lohgawe dan Pinaka Swasti Ratu mendapat kesempatan untuk berbincang di halaman sambil duduk di emperan pendopo. Apa yang kau renungkan, Nyai? Kita menemukan kenyataan yang berbeda. Di perjalanan, kita justru bertemu dengan perampok yang mengaku para prajurit Kediri. Padahal mereka adalah orang Tumapel suruhan Ken Arok. Benar. Ken Arok telah menggunakan siasat yang jitu. Namun tidak terpuji, Bapak. Memperkosa, membunuh, dan merampok, kemudian menimpakan fitnahnya kepada prajurit Kediri yang tidak melakukan. Bagaimana dengan penunggang kuda putih itu? Orang itu adalah Ken Arok. Ken Arok? Ya. Bapak yakin akan hal itu? Aku kira demikian. Atau kalau bukan Ken Arok sendiri yang melakukan, tentu ia ada di belakangnya. Tujuannya sudah jelas untuk merusak kepercayaan rakyat terhadap Kediri. Aku ingin bertemu dengan Ken Arok. Untuk apa, Nyai? Aku tidak akan mencegah keinginannya untuk mengalahkan Kediri, atau menjadi raja, atau apapun yang Bapak melihatnya sebagai takdir atau pepesten. Akan tetapi, aku harus mengatakan kepadanya bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh anak buahnya itu sama sekali tidak terpuji. Ken Arok harus bertanggung jawab dengan perbuatannya itu. Nyai, jangan lupa dengan maksud perjalanan Nyai untuk ke Paralingga dan melahirkan bayi di sana. Aku akan melakukannya malam ini, Bapak. Aku berharap Ken Arok muncul sebagai orang budiman berkuda putih itu. Aku akan tidur, Bapak. Nyai, apakah Nyai bermaksud akan berpura-pura tidur dan nanti keluar dengan diam-diam untuk mencari orang berkuda putih itu? Kita lihat saja. Brahmana Lohgawe hanya bisa menghela napas panjang. Pinaka Swasti Ratu kemudian melangkah ke arah bilik yang disediakan untuknya. Di halaman itu, Brahmana Lohgawe masih termangu. Ada sesuatu yang mengusik hatinya
menumbuhkan penasaran yang tumbuh subur di dalam hati itu. Bulan purnama dilanda gerhana. Di saat itu, Kediri mengalami kekalahan yang luar biasa dari Ganter. Gerhana bulan purnama. Di saat itu pula, di Suambara Bupura tengah terjadi sesuatu yang luar biasa. Gerhana bulan telah menyebabkan Candi Murca beratus tahun itu menampakkan diri kembali, menyebabkan Nyai Pinaka mengalami peristiwa yang luar biasa. Apa hubungan dari semua peristiwa itu? Brahmanaloh gawe terusik hatinya. Lelaki yang cukup umur dan memiliki ketajaman mata hati itu sibuk menghubungkan peristiwa yang terjadi. Sementara di dalam biliknya, Nyai Pinaka membaringkan diri. Tangan kanannya mengelus-elus perutnya yang semakin besar. Pinaka sibuk berhitung kapan kira-kira bayi di rahimnya itu akan lahir. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai